wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Epiani. Saya Eka Ermayani. Saya Sandora. Saya Muhammad Rizky. Saya Haikal Azizi. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pengendalian mikroba pada kornet dan dampak dari pengendalian mikroba tersebut. Kornet adalah salah satu jenis produk olahan daging yang banyak digunakan dalam resep masakan Indonesia. Kornet termasuk dalam bentuk olahan kaleng. Nah, karena dalam proses pengolahannya menggunakan wadah kaleng, untuk proses sterilisasi menggunakan sterilisasi secara komersial. Sterilisasi komersial adalah pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, umumnya sekitar 121,1 derajat Celcius, menggunakan uap air selama waktu tertentu dengan tujuan untuk memusnahkan spora bakteri patogen termasuk spora bakteri Clostridium botulinum. Dengan demikian, sterilisasi komersial ini hanya digunakan untuk mengolah bahan pangan berasam rendah di dalam kaleng seperti kornet, sosis, dan sayuran dalam kaleng. Jadi proses sterilisasi ini kan menghasilkan produk daging yang komersial nih, seperti pada daging kaleng steril pada suhu ruang dengan kondisi kemasan dagingnya masih baik. Nah, dengan demikian sterilisasi komersial ini digunakan untuk mengolah bahan pangan yang berasam rendah. Nah, pengalengan pangan ini merupakan salah satu contoh dari pemanasan dalam suhu yang tinggi. Dalam hal ini, suhu dan waktu dari proses ini sudah ditetapkan sedemikian rupa, sehingga kombinasinya ini dapat membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Pemanasan pada suhu tinggi ini dilakukan secara bersama-sama dengan pengemasan yang dapat mencegah rekontaminasi, yang dimana hal ini dapat menghambat merusak mikroorganisme dan juga enzim. Nah, sehingga efek yang ditemukan dari pemanasan ini tuh tergantung dari intensitas panas dan juga lamanya pemanasan, yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin dikit pula waktu yang digunakan untuk membunuh mikroba itu sendiri. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Handaru et al. Pada tahun 2018 dengan jurnalnya yang berjudul Pengaruh Penggorengan Terhadap Penurunan Kadar Nitrit dalam Kornet. Nah, dalam pembuatan kornet itu kan memerlukan bahan tambahan seperti air, nitrit, alkali fosfat, lemak, dan juga bumbu. Nah, nitrit ini sebagai bahan tambahan berfungsi sebagai penstabil warna merah pada daging dan juga pemberi bau yang khas. Namun fungsi utamanya yaitu sebagai penghambat tumbuhnya bakteri yang beracun. Sementara salah satu metode atau cara yang dilakukan untuk mensterilkan kornet ini adalah dengan cara dipanaskan atau digoreng. Menurut penelitian Handaru ini, metode penggorengan dapat menyebabkan turunnya kadar nitrit dalam kornet, dan hal ini yang artinya dapat menyebabkan mempercepat tumbuhnya bakteri dalam kornet tersebut. Penggunaan garam nitrat dan nitrit pada proses goreng daging berfungsi sebagai pengawet atau penghambat pertumbuhan bakteri beracun Clostridium botulinum dan juga dapat memberi warna merah darah dan rasa tajam pada daging. Namun, dibalik penggunaan nitrit yang berlebihan dapat mengoksidasi hemoglobin menjadi metahemoglobin yang menyebabkan daya angkut darah terhadap oksigen berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya keracunan seperti halnya keracunan karbon monoksida. Mengingat efek negatif nitrit terhadap kesehatan, perlu dilakukan cara untuk mengurangi atau meniadakan nitrit pada daging. Untuk penyimpanan daging kornet agar tahan lebih lama, kornet dapat disimpan dalam lemari es pada temperatur yang cukup dingin, kira-kira pada suhu 3 Celcius. Untuk mengurangi nitrit pada daging hingga kurang dari 50 mg per kilogram bahan, yang disertai pula dengan penambahan antimikroba seperti sorbat dan bahan lainnya. Fungsi pengendalian mikroba pada kornet. Pengendalian mikroba pada kornet
dan produk daging olahan lainnya sangat penting untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya. Berikut adalah beberapa fungsi dan pengendalian mikroba pada kornet. Yang pertama, mencegah keracunan makanan. Pengendalian mikroba melalui proses pemasakan dan pengawetan membantu mencegah pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Mengonsumsi kornet yang terkontaminasi oleh bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius. Yang kedua, meningkatkan umur simpan. Pengendalian mikroba membantu memperpanjang umur simpan produk. Dengan mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada dalam kornet, produk dapat bertahan lebih lama sebelum menjadi tidak layak konsumsi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Pertumbuhan mikroorganisme dapat merusak tekstur, rasa, dan aroma produk. Dalam mengendalikan mikroba, kornet tetap dapat mempertahankan kualitasnya selama jangka waktu yang lebih lama, memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Keempat, yaitu mencegah pertumbuhan jamur dan kapang. Selain bakteri, jamur dan kapang juga dapat tumbuh pada produk daging olahan. Pengendalian mikroba membantu mencegah pertumbuhan jamur dan kapang yang dapat menghasilkan toksin yang berbahaya. Yang kelima, meningkatkan keamanan pangan. Dalam mematuhi standar keamanan pangan, pemerintah dan produsen makanan melakukan pengawasan ketat terhadap jumlah mikroorganisme yang diizinkan dalam produk makanan, termasuk kornet. Pengendalian mikroba memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan ini. Keenam, mencegah perubahan organoleptik. Organoleptik mengacu pada karakteristik sensorik produk seperti rasa, aroma, warna, dan tekstur. Pertumbuhan mikroorganisme dapat merubah organoleptik produk yang dapat mengurangi daya tariknya bagi konsumen. Dengan mengendalikan mikroba pada kornet, produsen memastikan bahwa produknya aman, tahan lama, dan tetap mempertahankan kualitas serta keamanan bagi konsumen. Ini melibatkan kombinasi dari berbagai teknik pengawetan, pengemasan yang tepat, dan praktik sanitasi yang baik selama proses produksi. Baiklah, demikian video pemaparan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.